pada saat Pak Petrus dengan saya. Saya sampaikan Ibu bahwa saya kenal dengan Pak Petrus itu jauh sebelum peristiwa 2 November 2023. Saya kenal awal Januari 2023. Kita komunikasi, dan pada saat saya kenal beliau belum terkenal perkara apapun. Jadi saksi pun bukan, apalagi sebagai tersangka. Jadi pertemanan biasa. Selanjutnya sekitar bulan Juni 2023, beliau telepon saya, ngajak ketemu, ngobrol saja Pak, biasa. Kita ngobrol, cerita tentang Tanimbar, cerita yang lain-lain. Berikutnya selanjutnya beliau telepon lagi kepada saya untuk ngajak ketemu. Ya sudah, kita ketemu, ngobrol. Dan pada saat pertemuan kedua, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Triyono. Jadi kita ngobrol juga, dan pada saat pertemuan itu beliau menyampaikan kekewalannya, minta masukan saran bagaimana caranya mau membantu 6 orang tersangka anak buahnya yang terkena perkara dugaan tindak pidana korupsi SPPD fiktif pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya saya dengan Pak Triyono hanya menyampaikan, Pak, ini perkara tipikor, dibayar aja dendanya. Pada saat itu beliau membawa sendiri Pak laporan audit dari inspektorat, ditemukan kerugian sekitar 6,6 miliar. Selanjutnya minggu berikutnya beliau ketemu juga dengan saya. Saya sampaikan, apakah kerugian keuangan negara sudah diganti, sudah dibayar? Beliau menyampaikan belum. Setelah itu berhenti Bapak, jadi tidak ada komunikasi. Kemudian pada tanggal 20 bulan September, saya sudah dapat SK di Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Saya sudah siap-siap benar-benar. Kemudian 24 Oktober itu saya sudah serah terima sebagai asisten intelijen pada Kejaksaan Negeri Maluku. Kemudian sekitar tanggal 26 atau sekitar itu kemarin disebut Ibu Pendiri juga, ada pertemuan Pak Petrus dengan Pak Dadi ya, ada di kantor Jati. Memang saya sarankan, beliau telepon saya, mau ketemu Pak Dadi. Karena pikiran saya mau membahas terkait pengembalian kerugian keuangan pada 6 anak buahnya yang ada di perkara kasus BPKAD, SPPD fiktif mungkin. Kemudian Ibu, selanjutnya mereka saya sarankan Pak Dadi, Pak, ketemu di kantor saja supaya tidak terjadi fitnah. Selanjutnya mereka ketemu, materinya apa saya tidak tahu. Kemudian pada tanggal 27 Oktober, saya sudah berkemas, saya berangkat ke Surabaya. Pada saat beberapa di Surabaya, beliau telepon saya juga heran. Saya sudah pindah, kenapa masih telepon? Saya tetap angkat Bapak Ibu. Kemudian dia menyampaikan mau ketemu dengan saya di Surabaya. Saya sampaikan, Pak, jauh, untuk apa? Saya bilang gitu. Kalau saya di Jakarta, nanti ketemu saja. Kemudian sekitar tanggal 2 November, kami ketemu di Jakarta. Sebagaimana disebut Pak Petrus kemarin, pertemuan memang di lobi Hotel Golden Boutique. Yang dibahas saya tanyakan hanya itu Pak. Apakah uang kerugian negara sudah dikembalikan? Ternyata beliau menyampaikan mereka tidak mampu Pak. Dan izin Pak, mungkin nanti penjelasan Bapak itu lebih detail dijelaskan ke Pak Jamal saja. Jadi intinya kan kami sudah mengerti bahwa ada konsultasi aja, kan? Ya, untuk detailnya ke Pak Jamal. Komisi 3 DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Petrus Patolon, saat ini berada di Rutan Kelas 2 Ambon. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas pertolongan Tuhan kita dapat dipertemukan melalui rapat panja reformasi Komisi 3 DPR RI yang terhormat ini. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Jamwas serta seluruh jajaran pejabat di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Maluku, dan pejabat lainnya yang saya banggakan. Saya ingin memberikan beberapa klarifikasi. Pertama, apresiasi kepada